dewasa, menjadi anaknya. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasihnya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Benarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Dibenarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Kita masih terpilih, Imamat Rajani. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Thank you untuk ketepatan waktunya teman-teman sudah bisa hadir beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Aku juga mau menyambut teman-teman yang masih karena keterbatasan tertentu mengikuti secara live streaming. Teman-teman, yuk kita mau sapa kanan kiri kita katakan selamat beribadah ke kanan kiri kita, yuk. Nah, teman-teman, yuk kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Saya tahu setiap kita nggak sempurna gitu ya. Kita pasti ada pergumulan, ada pikiran tertentu, mungkin ada tugas, ada masalah apapun yang kita alami gitu ya. Tetapi biarlah kita mau menikmati hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekali lagi. Kita mau nikmati persekutuan dengan saudara seiman, kita mau nikmatin Tuhan melalui pujian kita, melalui firman Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan itu juga yang melingkupi setiap kita pada pagi hari ini. Yuk bersama kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau tenangkan hati kita sejenak. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini, hari perhentian ini tidak terlewatkan begitu saja.
Kiranya kasih karunia Tuhan itu juga yang menyertai setiap kita untuk menikmati Tuhan sepanjang ibadah ini, bahkan sepanjang hari-hari ke depan. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya persekutuan dengan Allah Tritunggal itulah yang menyertai kita dan memampukan kita untuk menikmati Dia dalam ibadah ini. Amin. Enjoy the worship. Silakan duduk teman-teman. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuliakan Tuhan kita. Kita mau katakan, Yesus, Engkau mulia. Dia yang mulia atas hidup kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan atas hidup kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Are you guys ready? Come on. Youth Gloria. Kami memuji-Mu Tuhan. We worship You. Mari katakan bersama. Terang-Mu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Tak Kau ciptakan. karya-Mu sungguh tiada Taranya. oh, sungguh tiada taranya. Semua katakan wow. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, Mulia nama-Mu. hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu Cukup bagiku. Oh, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Semua siap? Come on, Youth Gloria. Wow, oh, oh, oh. mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Ayo semua tepuk tangan. Lebih keras lagi, come on everybody. Hey! Mari katakan bersama. To God Be the glory. for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God To God be
Selamat pagi semuanya. Boleh dong tepuk tangan buat semua yang telah melayani. Selain saya tentunya. Dan para panitia yang sudah menyiapkan semuanya. Every Sunday ini gak gampang untuk dipersiapkan. Tetapi mereka mau berkorban, memutuskan untuk melakukan lebih. Agar kita semua bisa beribadah dengan nyaman. Tepuk tangan lagi dong buat mereka. Thank you everybody. Kristo, Wewe, Theo, Monica, Steven, JW, JW, dan Kakak Lani yang sudah membawa saya. Saya Billy Simpson, terima kasih Kakak Lani dan semua pemimpin di Gloria Youth. Pastor Wewe juga, terima kasih everybody sudah mempercayakan saya hadir di sini. Jadi berkat buat kalian. Hopefully saya hadir di sini bukan untuk kita seru-seruan saja, bukan untuk kita karaoke rohani saja, tetapi I can help you guys untuk bisa connect with the one and only God, King of Kings, the Lord of Lords, Tuhan yang sungguh baik. Kalau saya semangat seperti ini bukan karena saya mau perform, bukan karena panggung, bukan karena apapun, tetapi karena somehow saya mengerti Tuhan tuh baik banget dalam hidup saya. Makanya saya begini gitu ya. No matter what happens, no matter apapun yang terjadi, I will always worship God. And saya percaya Tuhan juga baik di dalam kehidupan teman-teman semua, amin. Sebentar lagi kita mau nyanyi sebuah lagu yang beberapa tahun yang lalu saya tulis dan Tuhan percayakan jadi lagu terbaik, lagu rohani terbaik di Anugerah Musik Indonesia. Lagunya saya nggak tahu teman-teman tahu atau enggak, judulnya Sampai Akhir Hidupku dan akan dinyanyikan oleh wanita bersuara emas, Ibu JW. Ibu, bukan ibu ya, Cici JW. Tepuk tangan dong. Semangat, JW, take it over. Teman-teman, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan pikiran kita mau datang ke Tuhan, kita mau bilang, Tuhan, I'm ready to worship you. Mari kita sama-sama mau berdoa. Tuhan, thank you, Engkau telah Tuhan kami pada pagi hari ini di tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang tolong rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya, Engkau yang menyertai segala sesuatu yang akan terjadi di ibadah ini. Biarlah kami pulang membawa berkat dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau katakan tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Ini aku percaya Tuhan.
sampai akhir hidupku. Engkau setia. Dan kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkan Kau dasar kami berharap. Kini aku berserah hanya pada rancanganmu. Ku ikuti panggilanmu Tuhan, ku ikuti apapun itu Tuhan. panggilanmu. Engkau setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu. Ku ikuti ku ikuti panggilanmu. Ku ikuti katakan engkau setia sampai akhir hidupku. Apabila engkau percaya dia setia, berikan tepuk tangan yang paling heboh, yang paling keras buat Tuhan yang baik. Haleluya. Thank you Jesus. Dia baik, dia setia teman-teman. Waktu kita galau, waktu kita lagi bete, waktu kita lagi sebel, waktu kita lagi males, main game jem-jeman, guess what? He is with you. God is with you at all times, no matter what. Tuhan setia dan dia tahu cerita kita semua. Dan dia ada sama kita sampai akhir hidup kita, sampai kekekalan bahkan. Wow, what a good news. Saya mau bacain satu ayat buat teman-teman semua. Sebelum kita nyanyi ke lagu berikutnya, Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, perfect, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada perubahan, constant. Segala yang baik, anugerah yang sempurna datang dari atas. Di sini siapa yang rindu dapat yang terbaik dalam hidup, dapat anugerah yang sempurna? Boleh angkat tangannya. Yang di rumah juga yang sedang menyaksikan online, angkat tangannya kalau mau dapat yang terbaik, yang perfect. Kalau saudara semua mau dapat yang terbaik, mau dapat yang sempurna, datangnya dari atas. Bukan dari kepintaran kita, bukan dari kehebatan kita, bukan dari perbuatan kita, bukan dari koneksi-koneksi papa mama, koneksi kita kenal siapa dan lain sebagainya. Bukan dari uang yang kita punya, tetapi datangnya dari atas. Kita bisa sih coba pakai kekuatan kita, pakai cara-caranya kita. Tetapi kita hanya akan terbatas pada hal-hal yang biasa, hal-hal yang natural. Tetapi hal yang terbaik, anugerah yang sempurna, datang dari atas. Sewaktu kita melibatkan Tuhan, kita nggak hanya dapat hal yang natural, because He is supernatural. Kita bisa mengalami hal-hal yang amazing, yang membuat kita sampai wow kok bisa ya.
Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Gak cuman baik, Dia hebat. Luar biasa, amazing. Sadari bahwa apapun yang saudara mau, apapun yang saudara perlukan, bisa ada. Because He is the Lord who provides. He is the Lord who conquers. Apapun yang ada, yang baik, yang sempurna, ada karena Tuhan, bukan karena kita. Setuju semuanya? Mari kita berserah. Pagi hari ini kita undang Dia lebih terlibat lagi di dalam keseharian hidup kita. Life is not just about on Sunday di gereja. This is nice, kita bisa menyembah Tuhan. Tetapi pastinya kita rindu penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang ilahi. Nyatanya tangan Tuhan di dalam setiap hari kehidupan kita ada, gak cuma hari Minggu, tetapi Senin sampai Sabtu dan sekali lagi. Dia adalah alasan kenapa semuanya yang baik dan sempurna itu ada. Sebuah lagu baru, belum lama ini saya tulis berjudul Karenamu. Let's sing this song together. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku, yes, atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya, galanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak Bapa Rajaku. Katakan bukan dengan kekuatan atau juga kehebatanku, semua karena kuasa salib, tapi karena kuasa salib aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya.
Katakan segala yang baik. Here we go. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju, mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Segala yang baik ada karenamu. Oh, mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Jiwaku, hidupku, nafasku, mataku tertuju hanya padamu. Dan ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi yang kau beri. Segalanya kau mengangkat derajat untuk menjadi anak, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri. Segalanya kau mengangkat, oh derajat anakmu, oh Rajaku, dengan harga tertinggi dan kau beri. Segalanya kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak. Bapa kau Rajaku, Bapa kau Rajaku, Bapa kau Rajaku. Pujian, hormat, kemuliaan bagi kau Raja di atas segala raja. Oh kau baik, kau baik, kau selalu baik, kau sangat baik. Oh, segala yang baik ada karenamu. Oh, mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Segala yang baik ada karenamu. Tujukan mata kalian Tuhan. Mataku Tertuju hanya padamu. celikan matamu, katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau
dapati aku tetap setia. telah kulihat oh kebaikan yang tak pernah habis Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis dalam hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Telah kulihat kebaikanmu tak pernah habis. Come on, terima kebaikannya. Berjuang sampai akhirnya kau dapat. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Berikan pujian yang paling keras, yang paling hebat buat Tuhan kita yang baik. Come on. Oh. Mari teman-teman sekalian kita tundukkan kepala kita, siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Musim demi musim kehidupan telah kami lalui. Dan kami percaya meskipun kami lalai, kami mungkin gak ngeh kalau Tuhan selama ini sebetulnya Engkau telah berada di sisi kami. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau kembali mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa anugerah-Mu menembus batas segala keterlambatan kami. Anugerah-Mu menembus batas segala ketidakmampuan kami untuk melihat Engkau. Dan anugerah-Mu telah terbukti kalau sampai hari ini kami boleh ada. Itu semua karena Tuhan, Engkau setia. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Ketika kami hendak menemukan kesetiaan-Mu di dalam firman Tuhan, ajarlah kami supaya kami boleh membuka hati kami dan menerima kebenaran-Mu menjadi bagian dari hidup kami. Dan semakin kami menemukan Engkau Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian boleh dipersilakan untuk duduk. Shalom teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya di hari ini? Good? Great? Ya, kalau misalnya orang Indonesia cenderung udah rumus ya, apa kabarnya baik gitu. Soalnya di bahasa Indonesia pelajarannya jawabannya mesti gitu. Tetapi teman-teman, it's okay. Kalau teman-teman hari ini ngerasa sedang gak baik, it's okay to feel not okay, but God is good. Amin. Teman-teman, saya izin boleh membuka masker ya. Oke, supaya tampaklah wajah pembicaranya. Oke teman-teman, saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ezra Solavide. Saya saat ini melayani di GKY Kuta Bali sebagai youth pastor di sana. Saya menikah muda, maksudnya usia pernikahannya masih muda gitu ya, bukan nikah muda. Saya udah tuir ya teman-teman ya. Dan untuk anak saya, puji Tuhan setelah pre-order sama Tuhan, Tuhan kasih jawaban anugerah untuk anak pertama yang sebentar lagi akan lahir.
Dan ya saya pengen besarin dia itu menjadi ini ya pro streamer Valorant sebenarnya. Tapi sama istri saya nggak setuju ya. Tapi saya percaya saya dan istri mau besarkan dia menjadi seorang anak Tuhan yang menjadi berkat bagi generasinya. Dan ya sambil jadi gaming buddy papanya sih kalau lagi nganggur ya. Teman-teman, karena hobi saya emang sebenarnya main game. Dan ketika ngomongin game gitu ya, saya diberikan tema di minggu ini tuh Scratch. Ada satu cerita yang konyol teman-teman. Saya tuh kalau main game tuh biasanya toxic ya. Zaman dahulu tuh toxic ya. Tuhan mulai menguduskan saya dari proses ketoksikan itu. Nah saya kalau lagi main game khususnya yang Mobile Legends ya. Wah itu sekarang katanya udah terdaftar di Kominfo, betul ya teman-teman, ada yang ngikutin? Udah terdaftar di Kominfo. Cuman saya curiga gitu ya, harusnya tuh dicek dulu. Karena di sana tuh ada banyak sekali orang-orang yang toksik yang secara komunikasi bagi antar generasi tuh kayak nggak sehat gitu loh. Apalagi yang ada di rank Epical Glory gitu ya, yang badak sejati gitu ya. Itu, wah itu penuh dengan emosi dan ketoksikan. Termasuk saya pada saat itu toksik teman-teman. Dan saya nggak sadar waktu saya toksik, saya nggak banting sih HP saya taruh pelan-pelan HP-nya. Tapi saya gaplok yang kenceng. Ya akhirnya karena saya nggak sadar, alhasil cincin pernikahan saya itu retak. Cincin pernikahan saya retak. Jadi kalau saya nggak pakai cincin pernikahan, bukan saya sedang cari jodoh lagi. Ya. Istri saya tahu, ya sedang diservis di Jakarta ya, lagi proses pemulihan di situ. Jadi ya untung saya nggak dipecat jadi suami ya teman-teman. Nah teman-teman ini kurang lebih kondisi HP saya ya, abaikan wajah saya. Tapi inilah yang terjadi dengan scratch di HP saya dan membuat saya, aduh ini males banget ngeliatnya ya. Males banget ngeliatnya udah gak lagi kelihatan baru dan yang awalnya saya jaga gitu HP-nya ya. Saya beli khusus HP ini buat main game. Supaya kenceng mainnya ya, biasanya slow mechanic gitu ya. Tapi tetap aja slow mechanic sih, ya udahlah ya, udah tua soalnya. Nah teman-teman, saya ketika ngeliat ada scratch di HP saya mulai males megangnya. Saya mulai nggak pelan-pelan lagi naruh HP-nya yang dulu saya setiap kali bersihin LCD-nya lama-lama saya nggak rawat lagi. Tetapi teman-teman, kalau misalnya saya naruh HP ya udah saya taruh aja, saya lempar gitu. Biasanya pelan-pelan banget gitu. Tetapi teman-teman, itu yang terjadi pada HP saya sejak mulai ada goresan-goresan pada permukaannya. Saya nggak lagi bangga dengan HP saya nggak lagi jaga HP saya dengan baik. Tetapi bagaimana seandainya kalau scratch itu terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Hidup yang semula kita banggakan. Hidup yang sedari dulu kita jaga dari awal dengan baik. Namun entah bagaimana Tuhan izinkan peristiwa, goresan-goresan terjadi di dalam hidup kita. Kalau HP kita mungkin punya screen protector. Tetapi kalau hidup itu layaknya sebuah journey kita nggak ada protektornya sehingga kita terlewat atau terbebas dari hal-hal yang bisa menggores hidup kita, benar? So teman-teman, ada seorang anak remaja yang supaya bisa diterima oleh peer groupnya, masuk ke geng orang-orang populer di sekolahnya. Diajak main games yang kontennya pornografi, baca komik yang dewasa. Dari yang mulai awalnya dia takut-takut, aduh, takut, serem, jorok. Lama-lama kemudian dia menjadi seorang predator. Dia bisa memperdaya orang untuk bisa memanfaatkan, mendapatkan apa yang dia mau. He scratched his life. Ada seorang pemudi yang keluarganya gak harmonis. Rasa percaya terhadap namanya cinta, kehangatan di dalam keluarga itu jarang dia rasakan. Akhirnya itu membuat dia semakin haus akan kasih sayang. Dan ia mencari di berbagai tempat. Dan seringkali ia berada di tempat-tempat yang salah. Dan dia kemudian baru sadar, ya ampun, selama ini aku berulang kali ternyata sudah dimanfaatkan. She scratched her life. Teman-teman, ada banyak hal lain lagi yang pernah dialami oleh anak-anak muda seperti kalian-kalian. Seperti kita. Di dalam salah satu bukunya Henry Nouwen mengajak pembacanya untuk menyadari bahwa di balik casing setiap orang-orang nih ya yang ketawa, ketiwi, senyum sana sini. Ada yang mungkin juga ya diam-diam aja terus. Ada yang mungkin aktif terlibat di dalam pelayanan. Ada juga yang ya setelah ibadah langsung hilang gitu ya pakai
jutsu menghilang gitu ya, teleport, dan gak ada orang itu. Saudara, orang-orang di balik semua casing itu, seandainya saja kita mau melihat ke matanya dan menyelami kedalaman jiwanya, Henry Rowan berkata, setiap orang itu sebetulnya wounded, mengalami luka akibat scratch yang terjadi di dalam hidupnya. Hari ini saya nggak punya banyak waktu untuk mensimulasikan teman-teman bisa lakukan di dalam kelompok kecil atau even at your home, you look at into the mirror ya, kamu melihat matamu sendiri dan kamu lihat kedalaman jiwamu. Saudara bisa menemukan bahwa setiap kita sebetulnya adalah orang-orang yang scratch. Tapi hari ini saya mau fokus untuk membagikan kabar baik. Khusus bagi kamu yang sadar bahwa yes, I am scratch. You feel weak, traumatized, having a bad day of your life, of your time. You feel unworthy. Ini kabar baik yang aku mau bagiin buat teman-teman sekalian. Atau buat teman-teman yang mungkin ya enggak juga sih, aku enggak ngerasain hal itu. Oke, it's okay. Kamu bisa simpan ini di lain waktu, atau yang lebih penting lagi, kamu bisa bagiin ke teman-teman kamu yang saat ini you notice they feel that way. Teman-teman, kabar baik itu ada di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya mengajak teman-teman boleh membuka Alkitab kita masing-masing. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Teman-teman, di pasal 19 ini dikatakan Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Sebetulnya ini adalah sebuah kota yang harus dilalui untuk menuju ke tempat utamanya, tujuan utamanya yang adalah sebetulnya kota Yerusalem. Tetapi satu hal yang saya mau ajak kita melihat di dalam grand design Tuhan, bahwa di dalam setiap lintasan Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Di dalam lintasan Tuhan tidak ada kebetulan. Misalnya di perikop sebelumnya, pasal 18 ayat 35, teman-teman bisa cek sendiri. Tuhan Yesus hampir tiba di Yeriko dan dia bertemu dengan seorang buta. Dan di sana Tuhan Yesus kemudian menyapa dia, menyembuhkan dia, dan membangun iman orang tersebut. Nah, kali ini ketika masuk di kota Yeriko, Tuhan berjalan melintasi kota itu. Berarti pasti ada tujuannya. Dan ternyata di ayat kedua, kita menemukan bahwa tujuan Tuhan itu sebetulnya bukanlah tempat, tetapi orang. Ada seorang pribadi yang bernama Zakeus. Teman-teman tahu apa arti nama Zakeus? Pure, innocent, murni dan tidak bersalah. Namanya keren banget. Tetapi menarik sekali teman-teman, ternyata di Alkitab kita, Zakeus yang jadi tujuan Tuhan ini di dalam ayat 2 dan dalam ayat ketiga, di sana diberikan identitasnya sebagai apa? Sebagai seorang kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya dan badannya pendek. Mengapa sih Alkitab menunjukkan kepada kita identitas Zakeus yang seperti ini, teman-teman?
Pernah kepikiran gak sih, kenapa sih hal-hal seperti ini ya, kalau Zakheus lagi mau ditanya, namamu mau dicatat nih di dalam Alkitab, mau ditulisnya kayak gimana? Aku deh sebagai pemungut cukai sama pendek, gak mungkin kan? Gak mungkin, tapi kenapa harus ada detail seperti ini teman-teman? Karena di dalam Alkitab sebetulnya Tuhan mau menyatakan, ini isi hati Tuhan sebetulnya. Teman-teman, kepala pemungut cukai, ya pemungut cukai saja itu sebetulnya sudah dibenci sama orang-orang Yahudi, ya. Karena pekerjaan ini adalah kerjaan yang ngambilin pajak gitu ya. Dia motong pajak lebih banyak ya, terus pakai ongkir lagi gitu. Ini jasa preman. Ya semua diskon dari voucher ojek online berwarna hijau, oranye, biru, apapun warnanya nggak berlaku di sini ya. Nggak ada gratis ongkir dan nggak ada potongan diskon. Nah, terlebih lagi dia adalah kepalanya pemungut cukai. Jadi ini orang punya banyak alasan untuk dibenci. Itu sebabnya ketika dia lagi mau ketemu sama Tuhan Yesus dikatakan karena ada orang banyak dia nggak bisa ngelihat. Jadi orang-orang kalau misalnya orang kaya nih ya, begitu lewat, pasti orang-orang kayak Musa membelah lautan itu. Orang kaya nih. Langsung dibuka jalan. Ini orang kaya, gak dikasih jalan. Jadi orang benci banget sama dia. Teman-teman pernah terbayang teman-teman di sekitarmu yang nyebelinnya tuh banget nyebelin. Ya ada dia kalau datang suasana tuh langsung berubah. Yang tadinya lagi lucu-lucu gitu, tiba-tiba jadi nggak lucu. Yang tadinya lagi asik gitu ya, jadi nggak asik. Yang tadinya lagi kumpul-kumpul, jadi bubar waktu dia datang. Pernah terbayang? Kepikiran ya orang-orang yang kayak gitu, langsung nih temen di sekolah lah, temen di sini lah, dia tuh. Tapi saya tanya satu lagi teman-teman, pernah terbayangkan gak perasaan dia? Perasaan dia ketika dia ingin ikut ngobrol dan lihat teman-teman lain ketika dia datang malah meninggalkan satu persatu. Pernah terbayang? Saudara, itu yang dirasakan oleh Zakheus. Terlebih lagi yang kedua, dikatakan badannya pendek. Teman-teman diberkatilah yang badannya tinggi ya. Sejak kecil sudah menerima banyak sekali pujian. Wah ini pasti bisa jadi atlet nih, bagus, tinggi ya. Main voli pasti oke nih. Wah ini pasti bisa jadi model nih. Wah lulus persyaratan pramugari dan lain sebagainya. Lah saya teman-teman ya. Saya ini pendek gitu ya. Saya waktu merit aja harus pakai pantofel yang ada haknya gitu. Karena istri saya merit kan pasti pakai heels, dressnya pakai heels. Jadi saya harus pakai hak supaya bisa ngimbangin gitu. Gak enak banget jadi orang pendek. Sejak kecil itu ya lebih banyak gak enaknya daripada enaknya. Enaknya itu kayaknya cuma satu. Kalau main petak umpet gampang ngumpetnya ya. Bisa ngumpet lebih gampang gitu. Tapi yang lain yang gak enak. Sebagai seorang pendek pasti Zakheus juga mengalami berbagai macam tekanan. Kalau dulu saya ngebayangin ya, waduh saya pendek ya susah cari gebetan. Saya pernah nembak cewek gitu ya, pakai surat gitu, masih kelas 6 SD gitu. Wah saya suka gitu sama kamu gitu. Terus dia bilang, nih aku balikin suratnya gitu. Pas saya buka, ternyata saya ditolak. Ada alasannya. Alasannya kamu kurang tinggi. Sakit. Apakah aku harus pakai enggrang gitu. Ya gak enak gitu ya. Terus kalau lagi upacara di sekolah yang paling pendek itu saya. Panas keringetan, kalau ngantuk kelihatan langsung dipanggil sama guru gitu ya. Kamu ngantuk ya? Di belakang saya ngantuk banyak pak gitu ya. Yang kelihatan kamu ya udah paling depan, gak enak. Gak enak jadi orang pendek. Nah saya percaya Zakheus pada saat itu juga mengalami berbagai macam ketidakenakan. Terlebih lagi pendeknya dia ini bukan karena keturunan ya, karena dia menurut sejarah dikatakan dia memang punya penyakit sehingga dia tubuhnya pendek. Jadi bayangkan dia dibully, diasingkan, dia dianggap sebagai wah kamu pasti kena kutukan. Dia susah cari jodoh dan lain sebagainya. Bayangkan orang yang dibenci seperti itu dengan kondisi fisik seperti itu. Dia alami penolakan demi penolakan. Dan semua hal tersebut meninggalkan scratch di dalam hidupnya. Tetapi teman-teman kabar baik pertama yang saya mau bagiin
yang terjadi dalam hidup Zakeus. Dan yang saya percaya juga Tuhan sediakan bagi kita. Karena melalui Alkitab itu Tuhan sebetulnya mau berbicara juga kepada kita. Yang pertama adalah justru orang-orang seperti itulah yang menjadi tujuan Tuhan. The scratch people is a kind of people that God also runs into. Sehingga teman-teman kalau kamu sadar, aku scratch Tuhan. Kamu yang tadi ketika puji-pujian dikatakan Tuhan tahu ceritamu, langsung kamu teringat ceritamu dan kamu ngalamin sedih. Hei, kamu adalah tujuan daripada Tuhan. Kalau kamu adalah orang yang hari ini atau seumur hidup merasa dirimu penuh dengan scratch, yang buat kamu malu, yang membuat kamu merasa tertekan, kamu merasa kayaknya gak punya harapan. Saya mau bilang jangan mau ditipu sama iblis. Ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan beauty is in the eyes of the beholder. Tapi saya mau bilang bahwa beauty is not in the eyes of the beholder. Beauty is in the eyes of the creator. Kata pepatah keindahan itu ada pada mata orang yang melihatnya. Tetapi kata Injil, keindahan itu ada pada mata Sang Pencipta. Kalau Zakeus gak indah, Tuhan gak akan pergi menuju kepadanya. Demikian pula kalau kamu gak indah, maka mata Tuhan gak akan tertuju kepadamu. Tetapi justru karena kamu indah bagi Tuhan, Dia mau datang ke dunia. Dia melihat ceritamu, Dia tahu masa lalumu, dan Dia datang bagimu untuk menebus dosamu. Dia mati menyelamatkan kamu. Itu adalah tanda karena kamu indah. Kamu berharga dan kamu layak untuk dikasihinya. Selanjutnya teman-teman yang kedua. Tuhan Yesus pada akhirnya menjumpai Zakeus ya. Dia manjat pohon, singkat cerita Tuhan Yesus datang dan melihat akan dia dan Tuhan Yesus mengajak berbicara kepada Zakeus. Zakeus segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Teman-teman, Zakeus kemudian menerima Tuhan. Zakeus menerima Tuhan Yesus. Tetapi bukan hanya undangan untuk masuk ke dalam rumahnya. Yang dengan mudah nampak akan kekayaannya. Semua kemegahan-kemegahan yang ada pada zaman itu saya yakin dia punya. Karena dia orang yang kaya. Tetapi yang terutama Zakeus menerima Tuhan Yesus lebih dahulu untuk masuk di dalam rumah hatinya. Yang juga dengan mudah nampak penuh dengan scratches. Teman-teman, emang gak ada keterangan waktu dan tempat yang cukup jelas di dalam teks ini. Tetapi kemungkinan besar ketika ayat 6 dikatakan Zakeus menerima Yesus. Kemungkinan besar dia sudah sampai di rumah Zakeus, mereka kemudian sudah ngobrol. Dan di dalam obrolan yang singkat antara Tuhan Yesus dengan Zakeus, di sana ada pemulihan demi pemulihan yang terjadi. Hati yang tadi begitu retak, perlahan menjadi kembali bersatu. Masih ada scratch-nya, masih ada. Tetapi hatinya mulai dipulihkan. Zakeus yang penuh scratch itu menjadi Zakeus yang baru. Sehingga ketika ayat 7 itu dikatakan ada orang yang bersungut-sungut, ngejek, ngece. Wah itu Tuhan Yesus ngapain pergi ke rumah orang berdosa. Dia gak peduli, dia gak merasa itu menjadi satu gangguan. Karena bukan suara dunia yang dia dengarkan. Tetapi suara Tuhan yang dia dengarkan. Sehingga ia bisa mengatakan komitmen pertobatannya. Zakeus yang penuh dengan scratches menjadi Zakeus yang baru. Even though the scratches tetap ada. Tapi ada yang baru di dalam hatinya. Ada Tuhan Yesus. Teman-teman, aneh ya rasanya. Di bagian Alkitab yang lain kita bisa lihat kemegahan Tuhan. Wah Tuhan menenangkan angin ribut, Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan yang buta dan lain sebagainya. Bahkan membangkitkan orang yang mati. Rasanya di kisah ini kok gak ada mujizat yang amazing ya. Jangan salah. Ada mujizat yang sangat amazing. Yaitu mujizat perubahan hati. Teman-teman,
Jangan mengandalkan hanya apa yang terlihat. Tapi mujizat di dalam hati Tuhan ini adalah sesuatu yang great, amazing. Seseorang yang kemudian diubahkan dari yang tidak berdaya, dari yang penuh dengan scratch dan tidak berfungsi di dalam hidupnya, menjadi seseorang yang mau Tuhan. Kalau ada orang miskin di sana, aku akan berikan hartaku. Kalau ada orang yang dulu aku curangin, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Itu adalah batas maksimal dari seseorang yang paling parah mencuri atau bercurang. Dia akan ngembaliin 4 kali lipat, itu menurut hukum Yahudi. Itu sebabnya kenapa kemudian Tuhan Yesus ini pun anak Abraham. Karena dia adalah orang pilihan dari Tuhan. Jadi kemungkinan besar teman-teman, Zakeus sudah heart to heart menceritakan masa lalunya. Mengakui dosanya. Sehingga ia mau menyatakan komitmen pertobatannya. Dan karena itulah Tuhan Yesus juga berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Teman-teman, tentu saja it's simply, rumah bukan soal gedungnya. Ini adalah seluruh isi rumah Zakeus yang menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Yang dimulai dari pertobatan sang pemimpin keluarganya. Mulai dari jiwa yang disapa oleh Tuhan, Zakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Disapa oleh Tuhan hari itu. Dan hati yang dari masa lalu mengalami scratches juga disentuh oleh Tuhan. Maka kabar baik yang kedua yang ingin saya bagikan kepada teman-teman melalui bagian ini adalah bagaimana Tuhan yang melihat kita hari ini adalah Tuhan yang juga tahu masa lalu kita. Dan bahkan dia adalah Tuhan yang melihat masa depan di dalam diri kita. He is God who sees me now, sees me through my past, and sees future in me. Amin. Teman-teman, kita kemudian gak akan nemuin teks ya kenapa Tuhan itu bercakap-cakap ya, Tuhan mengizinkan Zakeus alami kondisi perekonomian yang membuat dia memiliki pekerjaan kok yang dibenci orang. Tuhan gak jelasin kenapa Zakeus badanmu pendek karena gini-gini ya, saya kurang bahan apa. Enggak ada. Tuhan gak kasih tahu kenapa semua itu terjadi. Yang dia tahu scratches. Tetapi yang pasti Tuhan di dalam teks ini berkata dua hal. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yang kedua, hari ini keselamatan terjadi di rumah ini. Di dalam rumah itu pasti juga ada orang-orang yang punya masa lalu penuh dengan scratch. Termasuk Zakeus. Tetapi ketika di rumah itu ada Tuhan di dalamnya. Maka yang scratch pun sejak hari itu punya masa depan. Ada anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan yang tinggal tetap di dalam rumah mereka ini. Jadi bagaimana teman-teman kebenaran ini dapat menolong kita yang scratch. Atau mungkin menolong teman kita yang kita tahu dia scratch dan belum bisa move on di dalam hidupnya. Bagaimana mereka bisa overcome, kita bisa overcome dan alami pemulihan. It's so simple teman-teman, saya mau ngajak kita merenungkan dan saya mau men-challenge teman-teman. I challenge you. Kalau selama ini kamu terbiasa mendengar tentang Tuhan. Ya, seperti di dalam khotbah, di dalam hari Minggu kita beribadah, kita biasa mendengar tentang Tuhan. I challenge you mulai hari ini kamu cari Tuhan. Mungkin kamu dengerin sekarang khotbah, kamu dengerin ayat Alkitabnya. Tetapi kita bisa pikiran kemana-mana, yes. Habis ini makan apa ya? Aduh kayaknya habis ini aku mau foto deh sama Ko Billy. Ada kayaknya ya, kayaknya ada deh. Pikiran kita bisa kemana-mana guys. So I challenge you, kalau kamu biasa mendengar tentang Tuhan, hari ini kamu cari Tuhan. Seperti Zakeus yang biasanya dia dengar, oh Yesus yang mampu ini, mampu itu. Dia tahu dia dengar, dia pada saat itu mau lihat.
Dan saat itu mulai berubah, aku mau cari Tuhan. Guys, yes, anugerah Tuhan yang pasti mencari kita lebih dahulu. Tetapi Tuhan juga berkenan untuk ditemuin ketika kita mau mencari Dia. Dia mengizinkan dirinya ditemukan oleh setiap orang yang dengan patah hati, dengan kerendahan hati mau mencari Dia. Maka yang sebelumnya terpaksa mendengar tentang Tuhan, mulai hari ini sengaja mencari Tuhan. Kalau kamu mungkin rutin baca firman Tuhan, renungan setiap hari. Jangan puas dengan sudah membaca. Jangan puas dengan sudah berdoa. Tetapi kamu cari Tuhan. Tuhan apa ya yang lewat bacaan ini tuh Tuhan mau ngomong sama saya. Mohon Tuhan untuk menjumpai kita melalui semua itu. Zakheus yang biasa hanya dengar tentang Tuhan, but he that day make extra effort untuk mencari Tuhan. Meskipun dia pendek dan dia punya alasan yang banyak untuk udahlah mundur aja lah, gak kelihatan juga gitu ya. Tapi dia melakukan apa yang orang kaya biasa gak lakukan. Yalah manjat pohon orang kaya, malu kali. Mungkin orang-orang harus kamu berjejer gitu ya, gendong saya gitu, orang kaya. Tapi enggak, dia melakukan extra effort untuk mencari Tuhan, sengaja mencari Tuhan. So teman-teman, kalau kamu selama ini dengan cara yang biasa kamu lakukan, kamu kesulitan mengalami, berarti don't expect changes while you continue to do so. Kalau kamu biasa melakukan itu, ya keseharian kamu dan kamu ngalamin kesulitan untuk mengalami Tuhan, jangan lakukan hal yang seperti itu. Kamu harus ubah caramu, kamu harus consult dengan rekan-rekan kakak-kakak rohanimu, dengan teman-teman pembina rohaniwan di sini. Kamu tanya, sungguh-sungguh mencari Tuhan bagaimana? Sambil mengingat bahwa Tuhan yang telah terlebih dahulu mencari kamu dan aku. Yang kedua teman-teman, ngapain aja sih sebetulnya kita mencari Tuhan? Oke. Satu slide yang kelewat ya, oke, it's okay, gak apa-apa. Ngapain aja sih kita mencari Tuhan? Yang terakhir ya teman-teman, kalau kita biasanya terbiasa hanya berbicara kepada Tuhan ya di dalam doa kita. Mulai hari ini kamu sediain waktu juga untuk mendengar Tuhan. Biasanya Zakheus mendengarkan orang-orang ngomongin apa tentang dia. Tetapi hari itu dia mendengar apa yang Tuhan katakan tentang dia. Ketika kita scratch, kita mudah untuk dengerin apa yang orang sekeliling kita omongin tentang kita. Bahkan apa yang diri kita state tentang diri kita sendiri. Kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kondisi kita, semua yang melemahkan kita. Tetapi dengan mendengarkan hanya kepada Tuhan, itu berarti menjadikan apa yang Tuhan katakan tentang kita sebagai sumber kebenaran dan identitas kita. Zakheus, meski di luar sana ada orang-orang yang bersungut-sungut, ia mendengarkan hanya apa yang Tuhan katakan tentang dia. Bahwa kamulah Zakheus yang aku cari. Kamulah yang hilang dan yang mau aku selamatkan. Teman-teman, saya yakin gak semulus itu kemudian Zakheus setelah melewati hari itu. Tetapi satu hal yang saya yakin, dia juga berada di antara orang-orang yang melihat bahwa Tuhan itu setia. Sampai tubuhnya scratch. Dia berjalan di atas kayu salib. Dia naik di atas kayu salib. Ia mendapatkan penghinaan dan scratch yang gak cuma di luar, tetapi di dalam dirinya. That's not the scratch of the physical serangan-serangan yang melukai dia. Itu adalah konsekuensi dosa. Dosamu, dosaku. Dia setia menanggung scratch karena dosa yang mematikanmu dan mematikanku. Tetapi dia yang terima sampai mati. Just to prove that you are forever belong to Him. Kamu adalah tujuan dia. Dia datang untuk mencari yang terhilang dan menyelamatkan kamu. Teman-teman, saya akan berhenti berbicara di sini. Tetapi saya akan mengajak teman-teman untuk punya waktu yang pribadi, yang intimate dengan Tuhan.
di dalam keheningan, di dalam ketenangan. Terimalah anugerah Tuhan yang Dia sediakan bagimu. Mari kita berdoa. Di dalam keheningan ini Tuhan, kami berusaha untuk menangkap hadirat-Mu. Kami berusaha untuk mendengarkan suara-Mu. Bawalah kami Tuhan mendekat kepadamu. Dengan segala scratch di dalam diri kami. Yang kami tahu selama ini kami tanggung sendirian. Mungkin sebagian dari kami menyembunyikannya. Kami gak mau keluarga kami tahu. Kami gak mau teman-teman kami tahu. Kami gak mau pasangan kami tahu karena kami malu. But you know it. And you still look into the deeper soul of ourselves, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Untuk kami pun juga boleh kembali mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Tuhan. Untuk kami boleh mengangkat tangan kami kembali kepadamu dan meraih tanganmu. Yang sebetulnya telah terulur kepada kami. Untuk membuka pintu hati kami kembali dan mengizinkan Engkau masuk ke dalam rumah hati kami. Kami mau tunjukin Tuhan, Tuhan ada banyak scratch di dalam hati kami. Biarlah dia datang ke dalam hatimu. Tunjukkanlah itu semua kepada Tuhan. Dan berikanlah pula kesempatan untuk Tuhan menunjukkan scratch yang telah dia tanggung untukmu. Just to prove that He is faithful and He loves you. Dan di dalam rencana Tuhan, Engkau ada di dalam bagiannya. Tuhan mau membawa engkau sampai pada kekekalan. Di dalam sejarah Zakeus mungkin kita gak ketemukan dia sebagai ini atau sebagai itu. Tetapi yang kita percaya Tuhan, Zakeus ada bersama dengan engkau di kekekalan. Demikian pula dengan engkau dan aku. Tuhan mau membawa engkau di dalam rencananya sampai pada kekekalan. Di mana scratch-mu itu tidak lagi nampak, tetapi dipulihkan. Dan selagi engkau berada di dunia, biarkanlah scratch itu menjadi tanda belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Anugerah Tuhan yang menyapa engkau dan memberikan engkau sebuah kesempatan yang baru. Bahwa aku tidak ngalamin ini sendirian. Dan aku juga dipulihkan oleh Tuhan sehingga scratch ini gak lagi menghambatmu. Tuhan tolong kami supaya hidup kami ini boleh menjadi pancaran, garam dan terang Tuhan bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Siap diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Ezra. Boleh berikan tepuk tangan dong, apresiasi. Amazing. Kita akan memberi, betul? Kita akan memberi, selamat memberi. Sambil teman-teman memberi, kita akan menyanyikan sebuah lagu baru yang saya tulis belum lama ini berjudul Jehovah Jireh. Yang artinya The Lord Who Provides. Dia gak cuman provide kebutuhan, keperluan, keuangan kita. Tapi dia provides everything. Healing for your scratch in your life. Untuk setiap luka, setiap masa lalu, setiap trauma. He provides healing, He provides answers. Untuk kita-kita semua yang punya pertanyaan di dalam kehidupan dia. He is the source of everything. Amen? Okay, let's sing Jehovah Jireh. To the one who understands my trouble,
who holds me and listens to what I feel, to the source of peace that goes beyond me. I give my life to you. You're the answer to my burning questions. For you know the plans that you have for me. You've prepared my way into the future. I give my life to you. Let's sing this together. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. Oh, we seek you, we need you, Lord. You're the answer. You're the answer to my burning questions. For you know the plans that you have for me. You've prepared my way into the future. I give my life to you. Come on, everybody let's stand up. Bangkit berdiri, katakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, you provide. We need you, Jesus. Jehovah Jireh, nothing else that I see. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. Oh, you are my provider, you are my Father. Oh, we worship you, Jesus. You are all I need. You're the source to everything. Oh, come on, sing from the beginning. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. I put my trust in you, for I put my trust in you alone, the Lord. I trust you, Lord. Come on, by faith, sing it out.
For I put my trust in you alone, the Lord who provides. And though I still struggle, it's not the end. Father, you're with me, and you have a plan. So I'll walk by faith and look to you, the Lord who provides. Though I still struggle, it's not the end. Father, you're with me, and you have a plan. So I'll walk by faith and look to you. Angkat pergumulanmu, katakan, though I still struggle, it's not the end. Father, you're with me, and you have a plan for my life. So I'll walk by faith and look to you, the Lord who provides. All I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you. Nothing else, nothing else. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segala, ku ingin Kau Tuhan, Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih lagi Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segala, ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak, dan permata, emas, perak, dan permata tiada
bersekutu denganmu, jadikan ku hamba kepadamu. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi dia, come on. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kalau bukan Engkau Tuhan kami ini siapa Tuhan? Kalau bukan Engkau Tuhan Yesus Kristus yang mau jadi Tuhan atas hidup kami, bagaimana kami dapat melihat keberhargaan diri kami? Bagaimana kami dapat merasakan keselamatan sejati di dalam Tuhan? Engkau Kristus, sahabat yang dekat dengan kami. Engkau Kristus yang tahu paling dalam kerusakan diri kami, kecacatan kami, celah kami, bahkan luka-luka terdalam yang kami tidak bisa ceritakan kepada banyak orang. Hari ini Kau berikan kami firman-Mu, menguatkan kami sekali lagi bahwa God loves us. God loves you. You loved by God. And that's enough. Bapak, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami, bahkan kami sendiri yang hurtful, yang banyak sekali punya gejolak di dalam batin pikiran kami taruh di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dekap kami dengan kasih-Mu, dan jangan biarkan kami Tuhan, yang sudah menerima kasih Tuhan, hidup apa adanya. Karena Tuhan kasih kami power, Tuhan kasih kami anugerah untuk kami hidup buat Tuhan. Untuk kami bangkit dari kegagalan kami. Untuk kami gak stay jadi orang yang lama, tapi stay jadi orang yang baru dan upgrade terus hidup kami di dalam Kristus. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu cukup bagi kami untuk kami melalui hari-hari kami. Kami doakan masa depan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami yang bergumul dalam studi kami yang bergumul di dalam pekerjaan, bisnis kami. Tuhan, sertai kami. Engkau Alfa dan Omega yang mengawali hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami, dan Engkau Omega yang ada di ujung hidup kami, menunggu kami kembali pulang ke dalam dekapan-Mu dan menyambut kami di dalam kehidupan yang kekal. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami menyerahkan jiwa kami. Hari ini kalau firman Tuhan menyentuh hati kami, biarkan kami menangkap itu dan pulang dari sini, kami take it seriously dengan hidup kami. Kami tidak bermain-main dengan dosa, kami tidak bermain-main Tuhan dengan hidup kami, tapi kami mau grab anugerah Tuhan dan kami mau hargai itu. In Jesus name we pray. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Teman-teman, kita bersyukur hari ini kita punya special Sunday service ya. Kita bersyukur Tuhan kasih anugerah yang banyak sekali buat kita di minggu ini. Terutama teman-teman yang mengikuti workshop penata layan kemarin, yang pemusik, yang WL singers, thank you kesediaannya udah datang. Thank you mau dibekali bersama-sama. Thank you udah kasih waktu, tenaga, daya kalian, waktu kalian. Kami thank you banget. Dan teman-teman, kita mau say thank you sama-sama buat timnya Kobili. Ada Kobili dan sama Kak Yosua, boleh bangkit berdiri. Kita mau kasih applause sama-sama. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much. Sudah kasih bekal yang banyak sekali di workshop, dan hari ini kita pun juga dipimpin di dalam ibadah. Kami thank you banget.
Dan teman-teman, kita ada sedikit pengumuman, ada satu pengumuman. Setelah ini kita ada gathering penata layan. Kalian yang pernah bergabung di dalam pemusik WL Singers, kami ajak kalian untuk ikut gathering ya. Sangat singkat, kita nggak bakal ada acara macam-macam kok. Kita pengen ketemu teman-teman, kita mau doakan teman-teman ya. Mau teman-teman yang juga baru mau pelayanan, kami undang ya. Mau siapapun kalian yang terlibat di dalam pelayanan, kami undang setelah ini. Kita akan sama-sama berdoa, kita juga mau terima message secara singkat untuk teman-teman bisa bawa pulang dan yakin untuk mau menyerahkan hidup melayani buat Tuhan. Itu dia. Oke, thank you teman-teman. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Dengan hidupku kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Teman-teman, di akhir ibadah ini pulanglah dan terimalah berkat dari Yes, Tuhan Lord kita Yesus Kristus. Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan yang akan memegang tanganmu dengan tangan kasih-Nya. Yes. Tuhan yang memberkati masa depanmu, sekolahmu, studimu, di tempat kerjamu. Dan Tuhan, Allah Tritunggal itu, yang akan menetapkan dan menungguhkan engkau menjadi salt and light dimanapun engkau berada. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Biar kita selesai, happy Sunday dan see you next week. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday everybody. Have a fun Sunday. Here we go. Yeah, yeah, yeah. Oh, terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku takkan sama, hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya.
keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu, Kristo. Here we go. Mantap, wewe. Hey. Yuk nyanyi semua. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia.